Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online siang hari ini. Para pemirsa, kami selalu mendoakan pekerjaan saudara, keluarga saudara, supaya Tuhan menyertai, memberi hikmat, kekuatan, kesehatan. Mari saudaraku, kita mulai Menara Doa siang hari ini. Bapakku yang baik, siang hari ini kami ingin memuji menyembah-Mu, sucikan hati pikiran kami dan para pemirsa dimanapun mereka berada, pimpin mereka juga masuk di dalam hadirat-Mu, kekudusan-Mu, kuasa-Mu, sehingga mereka menerima kekuatan dari Tuhan, kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa siang hari ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita selalu ada bagi setiap kita, karena roh Tuhan yang hidup selalu memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, menghampiri tahta kasih-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Engkau hadir di tengah kami, haleluya. Katakan bersama-sama, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi
terjadi di sini. Kami percaya kemenangan pasti terjadi di tempat kami. Kemenangan terjadi di dalam hidup setiap kami, sebab Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sembah Engkau, kami sembah Yesus. Nyatakan terima kasih, kemuliaan-Mu sudah hadir, berkat-Mu sudah hadir. Berkat-Mu sudah dinyatakan, berkat-Mu sudah dicurahkan, mujizat-Mu sudah dinyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu yang ajaib sudah dinyatakan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu, kami melihat pertolongan-Mu, kami melihat mujizat-Mu. Glory, glory, glory. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Glory, glory, glory. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Glory, glory. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Glory, terima kasih. Glory, glory, glory. Ku sembah kepadamu. Ku sembah Engkau, ku puji nama-Mu ya Bapa.
ku sembah, ku sembah, ku sembah. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib. Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib. Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Tuhan. Glory, glory, Terpujilah. Haleluya, haleluya. Haleluya, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih. Glory, glory, ku sembah. Ku sembah namamu, ku sembah namamu. Engkau Tuhan melebihi segalanya Di dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sekali lagi bersama-sama, kita katakan ku tinggikan Engkau Tuhan segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran, Dalam roh dan kebenaran selamanya. sekali lagi katakan dalam roh dan kebenaran, Dalam roh dan kebenaran selamanya. Syaralamayatu. terima kasih Syaralalamaya sandaya ralalamalabaya ralabaya sikiara lalamalabaya. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya setiap kami yang hadir pada siang hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terlebih kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, dan pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan saat hatimu disenangkan,
maka apapun pergumulan dan masalah hidup kami percaya Tuhan sendiri yang dapat menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau begitu baik. Sampai hari ini kami masih boleh memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Pimpin sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, agar firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi setiap kaki kami dan pelita bagi terang jalan-Mu ya Bapa. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang dalam pergumulan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam rumah sakit, pergumulan dalam Tuhan tolong, pergumulan dalam ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau sendiri yang memberikan pada mereka kekuatan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua masalah kami, semua pergumulan kami dapat kami tanggung di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kami kekuatan, Tuhanlah yang memberi kami penghiburan dan jalan keluar untuk setiap masalah dan penghiburan kami. Memberkati gereja-Mu, agar gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus dalam setiap program-programnya boleh terrealisasi dengan baik. Khusus nanti tanggal 11 Agustus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tanggal 11 Agustus adalah hari di mana kami boleh melihat kebaikan Tuhan dinyatakan untuk gereja-Mu. Kau memberkati acara ini agar berjalan lancar dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga Tuhan melalui acara ini banyak orang-orang dapat mengerti bahwa di sini boleh ada tempat yang menjadi sumber berkat Tuhan, sehingga orang-orang boleh datang dan menikmati sumber berkat itu, sehingga Tuhan banyak orang diselamatkan dan tuaian yang sudah kuning boleh kami tuai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti untuk sound system, untuk kamera dan yang lain-lain ya Bapa, kami percaya Engkau sendiri yang akan mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami percaya gereja kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, boleh menikmati janji-janji Tuhan. Dan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menabur dan tanpa pernah kenal lelah, baik itu waktu, uang, tenaga, kami percaya taburan mereka tidak akan pernah sia-sia, tetapi mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang double porsi dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dan terimalah pujian penyembahan kami siang hari ini agar menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita siang hari ini ada di Ibrani pasal 9, 10 dan 11. Ibrani pasal 9, 10 dan 11. Di dalam Ibrani yang 9 ini, saudaraku, firman Tuhan menggambarkan bahwa upacara-upacara perjanjian lama, di mana setiap dosa harus disucikan dengan darah, ternyata itu hanya suatu perlambang. Ternyata itu adalah suatu intro, mukadimah, di mana nantinya kegenapannya adalah memakai darah anak domba yang tidak bercela itu. Daku, sebelum janji itu dinyatakan, maka upacara-upacara itu bisa mengatasi dosa-dosa. Tetapi upacara-upacara keagamaan itu semuanya menunjuk kepada korban Kristus yang sempurna. Karena Yesus, anak domba yang tidak bercacat celah. Dan dikatakan oleh Alkitab, jikalau darah lembu jantan dan kambing domba jantan bisa menghapus dosa, maka
itu hal yang sangat-sangat saya katakan sangat-sangat agamawi. Itu tidak menyentuh esensi. Karena secara akal pikiran tidak mungkin darah lembu jantan itu bisa menghapus dosa. Karena antara manusia dengan hewan itu beda genetik. Jadi untuk mengadakan penebusan itu belum bisa satu DNA begitu. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia dalam bentuk manusia Yesus, maka kalau Tuhan Yesus menebus dosa manusia itu masih satu DNA. Satu level, satu frekuensi. Jadi memang lebih tepatnya dosa manusia itu yang bisa menggantikan adalah manusia yang suci, yang tidak berdosa. Baru bisa menebus orang yang berdosa. Sama dengan orang yang berhutang. Kalau dia tidak bisa membayar kemudian dilaporkan pasal penggelapan atau pasal penipuan, maka tidak mungkin yang bisa membebaskan dia, yang bisa menebus dia adalah orang yang miskin, orang yang juga masih penuh hutang. Pasti harus orang yang kaya raya, yang bebas dari hutang, orang tersebut baru bisa menolong atau membayar semua tunggakan-tunggakan hutang-hutangnya. Nah, Ibrani pasal 9 itu mengajarkan bahwa apa yang dilakukan perjanjian lama itu merupakan suatu tipologi. Nah, Tuhan itu indah, seniman. Jadi dia memberikan gambaran-gambaran, lukisan-lukisan untuk kemudian semakin mendekat, semakin menuju kepada kenyataan yang sebenarnya. Semakin menuju kepada penggenapan yang sebenarnya. Dan disitulah orang Kristen itu hebat dalam arti kata tidak hanya beriman tanpa berpikir. Tetapi orang Kristen harus beriman kemudian berpikir. Kemudian menghubungkan analogi, nubuatan kemudian dihubung-hubungkan. Dan itu terlihat indah. Terlihat indah, sangat indah. Sehingga kita bisa mengagumi, ya memang Tuhan itu kreatif, inovatif, luar biasa. Berbeda dengan agama lain yang kalau diterangkan secara demikian, ada ibarat, ada tindakan profetik, ada lambang-lambang, mereka tidak mengerti itu. Ada nubuat, mereka tidak mengerti karena mereka hanya taunya ya ini taunya hanya agamawi. Dan mereka belum pernah diajari untuk berpikir. Gimana berpikir? Orang membaca saja bisa juga tidak mengerti artinya. Apalagi mayoritas tidak bisa membaca. Berbahagialah kita, saudaraku. Kalau mengenal firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sungguh indah. Itu sebabnya khotbah-khotbah orang Kristen sangat menarik. Karena Tuhannya menarik. Tuhannya membuat sesuatu, saya katakan tipologi, perumpamaan, nubuat. Itu akhirnya kemudian satu persatu secara bertahap digenapi. Dan itu merupakan satu drama yang menarik. Berbeda dengan yang saya katakan tadi tidak menarik sama sekali. Khotbah-khotbah mereka sangat tidak pernah mengupas apa yang diajarkan oleh kitab sucinya. Paling mencuplik 1-2 ayat kemudian bergurau, ya, malah ditambah-tambah ucapan-ucapan pornografi supaya umatnya tertawa. Saya belum pernah menemukan ajaran,
mendengar dari agama-agama lain yang seindah pengajaran-pengajaran orang Kristen. Yang membukakan tipologi, yang menerangkan ternyata ada nubuat-nubuat. Ternyata tindakan-tindakan yang dahulu dilakukan itu merupakan satu tindakan profetik. Merupakan satu lambang-lambang. Dan kemudian pelan-pelan digenapi. Itu luar biasa. Dan itu menunjukkan Tuhan kita itu cerdas. Tuhan kita itu kreatif. Tuhan itu bisa membuat satu ketepatan yang luar biasa. Contoh kalau domba itu harus tidak bercacat celah, berumur setahun, ya kan? Kemudian disembelih pada hari Paskah. Seperti Yesus juga. Sebelum disembelih dikurung. Kalau zaman dulu dombanya dikurung. Maka Yesus sebelum disalib dia seolah-olah dikurung dari bayi sampai umur 30 tahun dia dikurung seolah-olah tidak ada yang mengenal dia. Baru kemudian umur 30 tahun dia tampil dan 3,5 tahun kemudian disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan darah yang di perjanjian lama harus dioleskan di ambang-ambang pintu. Kemudian harus dimakan roti Paskah itu dengan sayur pahit tanpa ragi. Itu lambang-lambang bahwa sayur pahit itu berarti, saudaraku, kita umat Kristen harus mengikuti penderitaan, pengorbanan Yesus, hinaan, pikul salib, dilambangkan dengan makan sayur pahit. Dan roti tidak beragi itu melambangkan hati yang tanpa dosa, hidup yang tanpa dosa. Karena ragi itu mengkamiri, menulari. Dan itu semua merupakan satu cerita yang sungguh luar biasa. Ya. Apalagi waktu Yesus datang memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum, tentang pukat, bagaimana orang menjala ikan, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, semua itu meluncur dari mulut Yesus dan itu merupakan satu perumpamaan-perumpamaan yang sangat brilian. Yang begitu mudah dimengerti tetapi artinya begitu dalam. Bagaimana seseorang yang menerima 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Itu pengertiannya begitu dalam padahal perumpamaan itu sangat sederhana. Sangat sederhana tapi artinya luas dan dalam. Itulah orang yang berhikmat. Ya, maafkan kalau orang bodoh itu pernyataannya jelimet, bulet, tapi maknanya cetek, maknanya enggak ada. Tapi perumpamaan omongannya itu bulet, sulit dimengerti. Maknanya, intinya enggak ada. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Perumpamannya sederhana, tapi maknanya itu dalam. Belum pernah ada pengkhotbah sampai hari ini yang bisa seperti Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan yang begitu tepat dengan hal-hal yang sederhana yang terjadi di kehidupan para pendengarnya, petani, nelayan dan sebagainya. Belum pernah ada pengkhotbah seperti saya hanya bisa mengulas apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa memberi ilustrasi, tapi ilustrasi-ilustrasi yang kita berikan dari kehidupan sehari-hari itu jauh nilainya dibanding yang pernah Tuhan berikan ilustrasi itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya kita semakin kagum akan firman Tuhan, semakin belajar akan firman Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama itu merupakan lambang-lambang nubuatan-nubuatan. Dan bukan cocokologi, bukan. Tetapi ada benang merah yang tidak terputus.
Ada benang merah yang menghubungkan cerita-cerita itu dengan penggenapan-penggenapannya. Ada benang merahnya, tidak sekedar cerita kemudian cocokologi, tidak. Semakin saudara tertarik mendengar firman, tertarik membaca firman, jangan lupa ikuti terus setiap hari dan minim 3 pasal baca. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya Tuhan. Lindungilah usaha kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah pekerjaan, lindungilah apa yang dipegang tangan kami sehingga iblis tidak bisa menerobos dan mencurinya. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah empunya, Engkaulah pemilik, Engkaulah yang pemilik kekuasaan, Engkaulah pemilik kemuliaan, Engkaulah pemilik kerajaan. Yang sebentar lagi kerajaan itu akan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Mari saya akan memberkati saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Cintai Tuhan. Sukalah berdoa. Jangan lakukan kegiatan-kegiatan seperti kebiasaan. Tetapi lakukanlah dengan hatimu. Supaya engkau semakin mengerti, mengenal Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku memberkati pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, anak-anakmu, cucumu. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok hari Minggu. Ibadah raya jam 8 pagi di gereja. Ajak teman, saudara, sanak famili. Kita tidak bisa bersaksi. Kita takut mungkin kalau orang agama lain. Tetapi saudara bisa mengajak sanak familimu yang sudah lama tidak beribadah. Sudah bisa menjadi kekuatan bagi mereka. Sehingga nilai-nilai itu diperhitungkan Tuhan dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, bye-bye.